Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki tanggal 19 Juli tahun 2020. Kita masih dalam keadaan ibadah online saat ini bersama dengan Gereja Bethel Indonesia, Hotel Grand Suri, Jemaat God Zone. Saudara, sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia Engkau yang tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Bahwasanya Engkau baik, teramat baik dan sangat baik kepada kami. Dan juga Tuhan, kami mau mengucapkan Tuhan puji-pujian kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala hal, untuk segala keadaan Tuhan yang telah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami yakin dengan iman kami dan percaya kami bahwa semuanya itu membawa kebaikan kepada kami, bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mengajukan mesbah untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan sebagai korban bakaran kami. Kami mau berkata, walaupun kami ada di dalam keadaan tertekan ini Tuhan, tetapi kami mau berkata, Engkau sangat baik, teramat baik kepada kami. Dan juga kami minta terakhir Tuhan, penyertaan Engkau dalam hidup kami semuanya. Sertai hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, jemaat yang mendengarkan Tuhan khotbah ini, firman ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta penyertaan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua hal, untuk semua keadaan. Dan kami mau mendengarkan firman Engkau. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang mengurapi seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak Engkau, tuntunan Engkau dalam hidup kami, dan kami mendapatkan arahan daripada Engkau Tuhan, sehingga hidup kami akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Dan saya berdoa semoga saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Amin. Mari saudara kita lihat Kerajaan Surga seri ke-7. Saya beri judul Penyertaan Tuhan. Ini sangat penting saudara, sehingga saya membahas khusus hal ini karena ini sangat penting. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan membawa Injil Kerajaan Allah ini? Ya, di Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, perhatikan, barulah tiba kesudahannya. Ini berbicara mengenai akhir zaman. Setelah Injil Kerajaan ini diberitakan sampai ke seluruh dunia, maka dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Nah, kalau tiba kesudahannya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman Tuhan senantiasa akan menyertai saudara dan saya kalau kita memberitakan Injil Kerajaan sampai ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil Kerajaan ini untuk diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Nah, kalau akan tiba kesudahannya, maka Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, mari kita belajar apakah itu penyertaan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya rasakan ini sangat penting sekali untuk kita mengerti apa itu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan itu benar menyertai kita. Mari kita belajar dari Musa pada waktu ada di padang gurun, mengantarkan umat Israel keluar dari negeri Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 17, dengan perikop yang berbunyi, Musa meminta penyertaan Tuhan. Jadi Musa itu meminta penyertaan Tuhan itu di dalam perjalanan mereka, di dalam perjalanan membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Seperti apa Musa waktu meminta penyertaan Tuhan? Mari kita baca
Tapi saya tidak akan membaca seluruh ayat 17 ini. Saya akan loncat nanti langsung ke ayat 12 setelah saya baca beberapa ayat. Keluaran 33 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa ini, dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hiwi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel ini, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya, seterusnya ayat 6, 7 dan 8, orang Israel melepaskan semua perhiasannya. Lalu ayat 12 berkata, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudara garis bawahi, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan, kata Tuhan. Karena mereka sudah mendapatkan kasih karunia. Saudara dan saya sudah mendapatkan kasih karunia. Amin. Karena apa? Karena saudara dan saya bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah pencipta kami dan Yesus Allah kami. Itu adalah kasih karunia daripada Dia. Karena bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Saudara, coba saudara, Sebelumnya bangsa Israel berdosa kepada Allahnya di Keluaran 32 dengan membuat anak lembu emas. Ini sangat menyakitkan hati Allahnya. Kenapa Tuhan berkata, pergilah kamu, akan kutuntut kamu, akan ada malaikat Tuhan berjalan di depanmu, tetapi aku tidak akan ada di tengah-tengahmu. Karena kalau aku ada di tengah-tengahmu, aku bisa membinasakan kamu, kata Tuhan. Karena apa sebabnya? Karena sebelumnya umat Israel berdosa dan sangat berdosa kepada Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhannya. Bangsa yang tegar tengkuk, sombong, sehingga tidak taat mereka ini dan merasa dirinya hebat. Bangsa Israel ini merasa bisa sendiri, segala apapun bisa sendiri, merasa benar sendiri, merasa mampu sendiri. Mungkin sampai saat ini bangsa Israel seperti itu karena dia diberi kepintaran yang supra oleh Tuhan, lain daripada bangsa-bangsa lain. Tuhan berkata, biarkanlah supaya murkaku bangkit kepada bangsa ini. Tuhan akan membinasakan mereka dan Tuhan akan membuat suatu bangsa yang besar dari keturunan Musa saja.
Coba, sebelumnya Tuhan berkata, Musa, biar aku habisi bangsa ini, karena dia telah membuat anak lembu emas. Dia telah menyembah patung anak lembu emas. Dia berkata bahwa itu Allahnya yang mengantarkan dia keluar dari Mesir dan yang akan mengantarkan ke tanah perjanjian. Sehingga Tuhan murka dan Tuhan berbicara, hancurkan bangsa ini dan aku akan membuat umat pilihanku dari keturunanmu, Musa. Tetapi Musa tidak membiarkan Tuhan murka seperti itu. Musa coba melunakkan hati Tuhan. Mengapa muka Tuhan bangkit kepada bangsa ini, kata Musa, yang telah Tuhan bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat. Dan nanti orang Mesir itu akan berkata, Tuhan membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, membunuh mereka di gunung, dan membinasakan mereka dari muka bumi. Dan Musa memohon, berbaliklah dari murkanya ya Tuhan yang menyala-nyala itu. Dan Tuhan seketika itu berbalik dari murkanya yang menyala-nyala. Dan menyesallah Tuhan akan malapetaka yang akan Tuhan datangkan. Musa masih berkata di Keluaran 32, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba engkau ini Tuhan. Sebab Tuhan telah bersumpah akan membuat keturunan mereka seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut banyaknya. Seluruh negeri ini yang telah Tuhan janjikan akan diberikan kepada umat pilihan Tuhan ini untuk selama-lamanya. Maka menyesallah Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari perenungan kita. Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi, menunjukkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, karena seluruh umat manusia di dunia ini terkena COVID-19. Kepada anak-anak Tuhan yang sudah percaya, Tuhan minta kita introspeksi diri. Karena dalam masa perenungan pandemi COVID-19 ini, kita benar-benar harus introspeksi diri. Benar enggak kita disertai Tuhan atau tidak? Mari kita introspeksi diri. Apakah hubungan kita sudah benar dengan Tuhan hari-hari ini? Ataukah karena masalah yang lain-lain, masalah yang lalu, dosa atau apapun juga, ada penghalang antara kita dengan Tuhan? Ataukah juga karena kita ada melakukan hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, maka kita harus bertobatlah. Sehingga pada waktu kita bertobat, berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat dan mencari wajah Tuhan, kita berbalik daripada jalan kita, maka mintalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena jika kita sedang kita tidak disertai Tuhan, maka sia-sialah saudara hidup dalam dunia ini sampai akhir zaman. Jadi kalau kita disertai Tuhan, yang pertama, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu identik dengan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak bisa ada di samping saudara dan saya. Tidak adanya kasih karunia Tuhan, maka kita tidak bisa kontak lagi dengan Tuhan kita. Terputus hubungan kita dengan Tuhan kita. Makanya karena kasih karunia, maka Tuhan bisa menyertai kita. Bisa disertai oleh Tuhan. Jadi pertama, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia-Nya terlebih dahulu. Setelah itu baru Tuhan bisa berjalan bersama dengan kita, saudara dan saya. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang seharusnya kita tidak bisa menerima dan kita tidak bisa mendapatkannya.
tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga dia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kita tidak mendapatkan hidup yang kekal, karena upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu contohnya keselamatan yang kita dapatkan daripada Tuhan. Allah berkata kepada umat Israel, jika kamu telah sampai ke tanah perjanjian, jangan sekali-sekali kamu berkata, itu karena usahamu sendiri, atau karena gagah perkasamu. Tetapi kamu harus senantiasa merasakan dan berkata, bahwa itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan kepada umat pilihannya. Dalam Keluaran 33 ayat 12 yang kita baca tadi, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lihat, karena mereka mendapatkan kasih karunia, maka Tuhan akan membimbing mereka. Di seri kelima lalu, saya pernah bagikan dari Ratapan 3 ayat 23, 22 dan 23. Firman ini berbunyi seperti ini. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan sama dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita perkatakan terus setiap pagi dan imani, percaya bahwa kita senantiasa disertai dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita disertai dengan kasih karunia Tuhan, sehingga yang kedua, karena Tuhan menyertai kita, maka kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saya sangat mengharapkan sekali. Saya berjalan di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam segala hal bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, harus mengenal Tuhan. Jangan seperti di Lukas 24. Ayat 13 sampai dengan 35. Nanti saudara baca di rumah, lihat Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ada dua murid Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satunya bernama Kleopas, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka di ayat 16 di Lukas 24 ini. Ya, salah satunya muridnya itu namanya Kleopas. Tetapi setelah mereka duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengucap berkat, berdoa, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka di ayat 30, maka ayat 31, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sudah lenyap. Saudara baca nanti di ayat 31 di Lukas 24. Sayang sekali. Kalau kita berjalan, jangan sampai kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita tidak mengenal bahwa yang berjalan itu adalah Tuhan dengan kita, dengan saudara dan saya. Jangan sampai hal ini sampai terjadi. Setelah itu Tuhannya lenyap. Setelah itu seperti kita berjalan, seperti murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Pada waktu angin ribut terjadi, mereka ada di dalam perahu, angin ribut terjadi. Dan pada waktu angin ribut terjadi, mereka hanya tahu Yesus tidur di dalam buritan. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah Tuhan Yesus bangun, baru terjadi mujizat. Penyertaan Tuhan itu pasti ada. Yang pertama, kasih karunia. Dan yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan. Namun jangan sampai sesudah Tuhan Yesus berjalan dengan saudara atau dengan saya, kita nggak kenal Tuhan Yesus. Akibatnya ada angin ribut di dalam kehidupan kita.
kita diamkan saja. Tuhan Yesusnya sudah lenyap. Penyertaannya sudah tidak ada lagi. Harus bagaimana kita? Supaya kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Perbaiki senantiasa hubungan kita sama Tuhan. Sapa dalam doa pribadi kita setiap pagi. Tuhan Yesus kita, Allah kita, Roh Kudus kita. Sapa Dia setiap pagi di dalam kehidupan kita. Kita harus seperti ini. Yang kedua, baca firman-Nya setiap hari, setiap pagi. Yang ketiga, naikkan pujian penyembahan setiap saat. Yang keempat, dengarkan khotbah melalui medsos, TV, dan yang lain-lain. Yang kelima, lihat setiap kejadian di dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan hadir di setiap masalah, di setiap problem, di setiap persoalan. Dia hadir. Dia hadir di dalam setiap hidup kita. Yang keenam, lihat alam semesta ini, karena di sanalah Tuhan ada di dalam ciptaannya. 7, lihatlah kesaksian-kesaksian dan mujizat pada orang percaya. Itu kita akan melihat karya Tuhan di sana. Sama juga seperti kita melihat Tuhan. Yang ke-8, banyak lagi hal. Saudara minta hikmat dari Tuhan. Supaya saudara dan saya setiap saat bertemu dengan Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saya. Jangan sampai seperti Kleopas, dia tidak mengetahuinya dan setelah itu Tuhan lenyap. Yang ketiga, kasih karunia. Kedua, berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Saudara dan saya menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dan juga saudara dan saya membawa kemuliaan Tuhan. Saya paling senang waktu saya mengatakan Mazmur 91 di ayat 15. Selalu ini dengan suara keras istri saya dan saya mengucapkannya. Ya, Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jika kita berseru kepada Tuhan, walaupun mungkin Tuhan sedang tidur di dalam buritan karena kita tidak pernah menyapa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, maka Dia akan meluputkannya. Dia akan menyertai dalam kesesakan dan Dia akan memuliakan kita. Saudara dan saya akan dimuliakan Tuhan dengan kemuliaan dari Tuhan. Coba saudara bayangkan, dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini. Saya itu suka ngomong-ngomong sama diri saya sendiri dalam hati. Karismatik ini, banyak orang karismatik ini percaya kepada Mazmur 91 ini. Banyak sekali mereka ucapkan dan mereka percaya. Tetapi juga banyak yang ngomongin soal akhir zaman, dihubungkan dengan anam dan suka dihubungkan dengan chip segala macam. Waduh. Jadi ketakutan. Padahal sekali lagi, kalau kita baca ayat 15 Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Walaupun kesesakan 3,5 tahun pertama dari akhir zaman, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Diluputkan kita. Diluputkan kita. Amin. Kalau saudara nggak percaya ini, saudara tidak akan diluputkan. Yang paling penting, akhir zaman itu adalah Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang lain tidak penting. Karena Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan dan Dia akan meluputkan kita. Jadi mari saudara, jangan takut. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bawa Injil kerajaan agar saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Maka kita akan mendapat kasih karunia, berjalan bersama dengan Tuhan, dibedakan dari semua bangsa. Dan yang keempat, ayat 14 Keluaran 33 ini berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Waduh, dahsyat. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka Dia akan membimbing saudara dan saya dan akan memberi ketentraman. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketentraman?
Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165 berkata, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara, cintai Taurat Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Dan Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, maka akan ada ketentraman yang besar. Ayat terakhir, Yesaya 32 ayat 17, ini berkata bagus sekali. Di mana ada kebenaran, yaitu Injil Kerajaan, di situ akan tumbuh damai sejahtera, Injil Kerajaan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ya, sukacita yang melimpah dan ketentraman untuk selama-lamanya. Injil Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita atau ketenangan atau ketentraman selama-lamanya. Saudara ingat, Yesaya 32 ayat 17. Saudara ingat terus. Injil Kerajaan bersama dengan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini agar supaya Tuhan Yesus bisa menyertai saudara dan saya. Dan jika ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka akan ada kasih karunia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dengarkan lagu ini. Sebentar, dengarkan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau menyertai kami, mari tundukkan kepala, kita tutup dengan doa dan doa syafaat dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sertai kami terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya kami kuat, kami tahu tuntunan Engkau, kami tahu kehendak Engkau. Dan kami dapat diberkati Tuhan senantiasa, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, untuk presiden, untuk para menteri, wakil presiden, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran semua pemerintah daerah Tuhan menghadapi COVID-19 ini, dan juga TNI, ABRI, Polri, semuanya Tuhan, dan juga seluruh masyarakat Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kau berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau menyertai kami semuanya dalam penyertaan Engkau, dan kami menerima berkat Engkau. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami, kita semuanya berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman, kita bersama-sama. Amin.